absen dulu ini. Pak KTU masih dalam perjalanan. Kemudian Ibu Elis ada. Pak Said pindah ke. Ada kursi di depan Pak Said. Harus sampai di bawah. Nak mau dino uzur-uzur. Sajiru nih baca-baca. Sila yang aku dibilang mundur ke depan. Izin Bapak Ibu lanjut ya. Bahagia Sejati beliau cuti dalam rangka wisuda putra putrinya. Pak Satmas alhamdulillah menyiapkan Bapak kita rapat. Pak Haji samping tiang selaku Mas. Kemudian Dr. Anda Nur Aryani. Bukan sepuh ya, bukan sepuh. Hanya duduk di belakang. Dr. Adus Kemang, alhamdulillah Lalu muda dari depan. berarti Pak Kamal ini walaupun usia tapi sudah masa muda terus, makanya di depan terus. Pak Iskandar olahraga, alhamdulillah. Pak Pembina Yuta ini belum saya lihat. Pak Bayanan. Oke. Ada suara sih tadi di dapur. Kemudian orang tua kita Pak Ustaz dulu. Oh, alhamdulillah panjang umurnya. Mudah-mudahan tetap sehat orang tua kita ini. Kemudian Ketuan Haji Munajat, alhamdulillah hadir. Iskandar yang ada Zulkarnainnya ini, alhamdulillah luar biasa. Karena kita kaya dengan Iskandar di sini ya. Ibu Ketuan Hasanah ada, mudah-mudahan tetap sehat ya. Kemudian Ibu Rika ada di belakang. Pak Ruslan Wahid, ya ini termasuk tim humas beliau ini. Nah, kemudian Pak Irwan, bukan senior sih, hanya mau duduk di belakang. Beliau junior sesungguhnya, hanya mau duduk di belakang aja. Kemudian Pak Usman, alhamdulillah selalu di dekat kepala leh. Pak Prengki, alhamdulillah Pak Prengki lagi lari-lari. Saing ceritanya Pak Prengki ini, alhamdulillah. Pak Prengki ada kursi kosong di depan Pak Prengki. Silakan di sampingnya Bu Nurul, tidak apa-apa. Misalnya anda akan batal duduknya. Ustazah Huruni, alhamdulillah hadir. Kanda Dr. Anda Hajah Muslihun, ya. Kemudian Ibu Dina Apriani, alhamdulillah hadir. Kemudian Tuan Guru kita ini Mama Said Sukran, alhamdulillah. Memang kalau saya lihat bodinya itu cocok ya dipanggil Tuan Guru, apalagi pakai egal gitu, luar biasa. Untuk korban. Ibu Tunggal Dewi, alhamdulillah sehat terus. Selamat siang Dr. Anda Baik Hajah Komala Dewi. Padahal beda setahun dengan saya bukan setahun ada yang beda. Kemudian Ibu Siti Azizah, ya alhamdulillah. Pak Rasidi, iya Pak Rasidi hari ini saya batiknya bagus, minta ke depan itu.
Kita doakan mudah-mudahan tetap di jalan yang benar. Ibu Nurlaila Intan, alhamdulillah. Kemudian Haji Abdul Majid. Oh, alhamdulillah. Pak Ali, sehat selalu Pak Ali ya. Walaupun rumahnya jauh, tapi begitu selalu sehat. Ibu Eri, ya, dia termasuk penyelamat Lombok Tengah, Ibu Eri. Bu Hajah Karyatin, ada ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Tata Usaha, rekan-rekan Wakil Kepala Madrasah kecuali kesiswaan, rekan-rekan kepala atau pembina yang alhamdulillah hadir di ruangan barokah ini. Bapak Ibu wali kelas beserta guru, termasuk staf tata usaha, singkatnya seluruh tenaga pendidik dan pendidikan S3 Mataram. Tentu di hari yang cukup barokah ini, hari Kamis, tanggalnya 24 Zulkaidah, bertepatan dengan tanggal 22 Mei 2025, kita mulai rapat hari ini jam 12. Mudah-mudahan bisa selesai dengan mendapatkan kesepakatan. Dan tentu kita berharap rapat ini selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari kita sama-sama berselawat dengan Nabi besar kita, sang pendobrak peradaban, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita menjalani risalah yang dibawa oleh beliau dan selalu berselawat, kelak beliau lahir kita mendapat syafaatnya, dan mudah-mudahan rombongan keluarga besar S3 Mataram masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama saya menyampaikan beribu terima kasih atas kehadiran kita di rapat bulanan ini, yang mana ini sebagai ajang silaturahmi sesungguhnya bukan cari dan mencari kesalahan, hanya ingin saling mengingatkan. Karena sesungguhnya orang yang mampu menjadi yang lebih baik itu adalah mampu hijrah dari yang biasa menjadi yang lebih biasa, dari yang super menjadi lebih super, dan yang hebat menjadi lebih hebat. Ya tentu kita akan berikhtiar Bapak Ibu, karena sesungguhnya usia itu bukan bertambah, tetapi selalu berkurang. Sebagai contoh misalnya, Pak itu usianya 100 tahun misalnya. Kalau kemarin di dalam 2024 sekian, masih sekarang berkurang, bukan bertambah. Tapi mudah-mudahan dengan berkurangnya usia ini bertambah amal perbuatan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya pertemuan hari ini adalah silaturahim kita untuk kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, agar kita terus berada di rel yang benar, di rel yang tidak melenceng. Maka yang namanya manusia perlu untuk saling ingat mengingat, termasuk diri dia. Yang mengamati Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa
pertama saya menyampaikan apresiasi kepada kita semua yang telah menjalankan tugas fungsi pokok kita masing-masing. Berbeda memang fungsi kita, berbeda tanggung jawab kita, tetapi pada zahirnya sama, yaitu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu melalui kesempatan yang berbagai ini, apapun pekerjaan yang kita lakukan, mari kita niatkan ibadah Bapak Ibu, sehingga menjadi tabungan kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan ibadah, bukan tidak mungkin itu menjadi tabungan kita. Karena sesungguhnya itu yang kita harapkan ketika nanti kita sudah tidak berada di atas muka bumi. Nah, kalau sebab itu, yang berterima kasih kepada Bapak Ibu seluruh tenaga pendidik dan pendidikan yang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Namun ketika kita belum maksimal melaksanakan itu, saya mengajak untuk memaksimalkan. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan ada imbalannya. Bahkan di dunia ini ada, kalau bahasa tengahnya, ada persekotnya di dunia ini. Apa persekotnya? Berupa upah yang kita dapat. Alhamdulillah tahun ini ada tambahan tenaga yang luar biasa, itu 6 yang lulus P3K, 2 tenaga guru dan 4 tenaga TU, dan mudah-mudahan menyusul pakai itu teman-teman yang belum. Artinya Bapak Ibu yang terhormati, rezeki yang kita terima melalui wadah lembaga MTSN 3 Mataram ini di bawah payung Kementerian Agama, mari rezeki itu biar menjadi rezeki yang barokah, manfaat. Mari kita bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi pokok kita. Memang kalau kita melihat Bapak Ibu, dimanapun sebuah instansi, dimanapun sebuah lembaga, pasti ada ikatan aturannya. Tentu ikatan aturan ini ada dasar, ada pada muncul Bapak Ibu. Ya tentu supaya sebuah instansi lembaga itu menjadi tertib adanya, menjadi teratur adanya. Bisa dibayangkan kalau sebuah lembaga instansi tidak ada aturan. Kalau bahasa orang dulu tidak ada awil-awilnya, berarti kan kita melaksanakan semau dan sekendak hati kita. Karena memang kecenderungan hati kita Bapak Ibu, kecenderungan sangat berat rasanya diatur itu, sangat berat rasanya dikendalikan itu. Tetapi bagaimanapun kita harus kembali, dengan kita sudah diikat dengan lembaga yang disediakan Mataram, Kementerian Agama, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, ya kita harus saminah wa ata'na dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Sudah, saya yakin semua sudah familiar, sudah paham apa kewajiban kita, bagaimana keberadaan kita di sebuah lembaga dan lain sebagainya, semua sudah diatur. Maka oleh sebab itu saya mengajak diri saya dan semua keluarga besar saya, semeton saya yang ada di Tiga Mataram, mari kita maksimalkan keberadaan kita di lembaga. Karena sesungguhnya keberadaan itu sudah diperhitungkan Bapak Ibu dengan imbalan ya berupa, mohon maaf, tanggal 1 jam 1 malam sudah mungkin kedengaran di HP kita, klik masuk Bapak Ibu. Belum kita kerja sudah masuk. Seminggu kemudian diusulkan untuk mendapatkan hak TPG bagi yang sudah sertifikasi, masuk lagi. 10 hari kemudian
setelah direkap kehadiran kita melalui absen pusaka, dalam kata kutip yang tidak tahu apakah absen yang muncul di pusaka itu real atau apa, tapi tetap dibayar Bapak Ibu. Mau keberadaan kita tidak maksimal hari itu, mau kita mungkin kemana-mana hari itu, LP kita yang hitungannya 40.000 per hari muncul di sana Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu, yang sangat berharap kepada kita bersama, mari keberadaan kita di lembaga ini kita maksimalkan, karena ini adalah tugas utama kita. Kalau yang lain mungkin masih bisa ditunda-tunda. Lebih-lebih yang punya kewajiban memberikan, mentransfer ilmu ke peserta didik. Bisa dibayangkan kalau 3 menit, 5 menit, bahkan 10 menit kita terlambat. Boleh jadi akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di sebuah kelas. Atau kita yang sebagai pelayan di tenaga kependidikan yang tadinya harus rampung 10 poin pekerjaan, karena kita tidak hadir tepat waktu, keberadaan kita tidak maksimal, bukan 10 poin yang selesai, mungkin 8 poin atau mungkin bisa kurang. Nah, oleh sebab itu, mari kita utamakan apa yang menjadi tugas dan fungsi pokok kita masing-masing. Di sebuah lembaga tidak mesti misalnya seperti paku Belanda. Ada waktu yang memang kalau memang itu menurut pertimbangan Bapak Ibu itu program, kan bisa ada yang namanya izin. Mau kemana, mengurus apa, menyelesaikan apa, ada yang namanya izin. Tapi sekali lagi, saya yakin Bapak Ibu orang yang bijaksana bisa menimbang, bisa memilih dan memilah mana yang harus diutamakan, mana yang memang bisa masih kita nanti setelah jam dinas lepas. Nah, sekali lagi ini saya mengajak agar kebarokahan rezeki yang kita terima yang merupakan persekot di dunia ini Bapak Ibu, ke daerah lain lagi nanti yang di sini mari kita rasakan. Saya sering tersenyum melihat postingan dari grup kedisiplinan hari tertentu, jumlahnya yang terlambat ini ada fotonya. Besok alhamdulillah berkurang yang terlambat, ada fotonya, dan seterusnya. Kalau kita berpikir Bapak Ibu yang saya hormati, dengan melihat postingan itu sebenarnya kita diminta bercermin, semua kita bercermin pada apa yang dihasilkan oleh tim disiplin itu. Supaya jangan hanya melihat, tapi mari kita coba mengkaji tentang foto-foto, catatan-catatan yang dikirim oleh tim disiplin itu. Lalu timbul pertanyaan pada diri kita masing-masing, apakah saya seandainya difoto seperti itu, seperti apa? Nah, ini artinya kita sesungguhnya harus terus belajar dan belajar membaca apa yang terjadi. Saya yakin semua kita pasti ada faktor X, tapi kalau faktor X itu terjadi setiap hari, saya yakin itu ada unsur, mohon maaf dengan kata yang cukup tajam, mungkin ada faktor sengaja dan sebagainya. Karena sudah jelas jam berapa kita berada di lembaga, jam berapa kita meninggalkan lembaga. Saya sangat paham dengan absen pusaka ini, sehebat apapun aplikasi itu,
pasti masih bisa diotak-atik. Masih bisa diotak-atik. Maka oleh sebab itu, sekarang kembali ke hati nurani kita masing-masing. Apakah iya selamanya kita mengotak-atik apa yang menjadi sesuatu yang mohon maaf tidak sesuai dengan hati nurani kita? Bapak Ibu yang terhormati, kemudian yang selalu membantu Bapak Ibu ketika mohon maaf Bapak Ibu diberikan tugas tambahan, misalnya sebagai petugas menyambut dan memberi senyum kepada putra-putri kita yang ada di madrasah. Itu dari Senin sampai Sabtu ada jadwalnya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu hanya kena 1 kali di dalam sepekan. Saya melihat ada merosot sedikit kalau kemarin sebelum puasa jadwal berjalan dengan maksimal. Nah setelah puasa yang piket itu saja, yang menyalami anak itu saja. Padahal kita sudah punya. Artinya Bapak Ibu, ketika lembaga mengeluarkan jadwal itu, semua kita harus tunduk. Dan akan tetap berlaku jadwal itu sebelum muncul jadwal baru. Saya yakin lembaga belum mengeluarkan jadwal baru piket. Masih tahun pelajaran 2024-2020 ini. Tapi yang saya lihat mohon maaf, dan yang harus menyampaikan teman-teman yang maka di tenaga kependidikan ini yang masih sangat mungkin perlu kita saling mengingatkan piket di depan, karena ada jadwal-jadwal yang kita sudah sepakati bersama, sehingga tidak ada celah bagi anak untuk menilai kita kenapa kita saja, tapi yang menyuruh kita tidak melaksanakan. Nah ini menjadi catatan kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa akan menjadi lebih hebat, menjadi lebih super setelah kita silaturahmi bulanan pada bulan Mei ini. Ya saya berharap ke depan ada perubahan-perubahan yang kita lakukan. Karena yang berpikir, dan ini tadi yang perlu sambil yang berjalan Bapak Ibu, yang coba terapi minggu ini berjalan kaki. Kemarin pas apel ke 3 saya jalan kaki Bapak Ibu. Nah, dapat sekian. Tadi saya coba lagi dapat 5.000 langkah. Nah di perjalanan saya berpikir, pikiran tiang tertuju ke saudara-saudara yang sebentar lagi akan purna bakti. Tahun ini ada yang bulan 8, ada yang bulan 9, ada yang bulan 12. Kita akan ke sana semua Bapak Ibu. Tentu harapan kita bersama setelah kita purna bakti, catatan-catatan yang kita miliki adalah catatan-catatan yang baik. Waktu zamannya beliau dulu sebelum pensiun luar biasa. Hebatnya, luar biasa, menggerakkan, luar biasa, dan lain sebagainya. Dan kita akan semua mengarah ke sana. 2027 menyusul nanti. Ada Ibu Dr. Anda Nurayani dan yang lain-lain. 2028 tiang juga menyusul. Dan terus. Maka oleh sebab itu saya berpesan pada diri saya sendiri, mari kita berikan meninggalkan sebuah kenangan yang bagus. Karena banyak di luar sana kepingin sekali menjadi tenaga pendidik dan pendidikan, sampai antri bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Maka oleh sebab itu, karena kita sudah punya nasib yang lebih bagus dari yang di luar. Tadi ada yang di luar itu saya lihat beban tambal ban, ada yang dorong gerobak, macam-macam. Tapi kita punya nasib yang lebih baik sedikit.
Maka oleh sebab itu nasib yang baik ini ya mari kita kawal, karena sekali lagi tidak banyak pekerjaan yang seperti kita yang orang bisa laksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian masih saja saya lihat ketika pembelajaran terutama setelah keluar main alias pada pelajaran P5 Bapak Ibu. Mohon ini menjadi catatan kita bersama agar anak-anak ini mendapat materi maksimal untuk agar supaya itu dimaksimalkan. Begitu juga pas pagi hari saya melihat masih banyak anak-anak kita yang masuk ke kelas itu dalam kondisi kelasnya belum bersih, atau kadang-kadang ketika bapak ibu guru datang anak-anak masih sarapan, padahal sudah diatur oleh kurikulum masuknya itu jam 7.40 Bu Bakor ya. Artinya kita minta kegiatan di lapangan itu paling telat 7.30 sudah selesai, atau kalau bisa lebih awal. Maka ada kesepakatan dulu ketika kita mau sholat duha anak-anak itu 7.5 menit silakan dimulai, sehingga ada nanti waktu untuk anak sarapan. Bapak Ibu sebagai guru silakan tegas saja kepada anak-anak kita, ada waktu yang diberikan, jangan sampai kalah. Kita sudah di kelas, anak-anak masih pada sarapan, silakan Bapak Ibu punya cara tersendiri untuk bagaimana agar lebih pas masuk ke kelas. Karena kalau sedikit kali banyak, jadinya banyak Bapak Ibu. 5 menit, tetapi kali 100 misalnya, banyak jadinya. Nah kalau sebab itu, mari untuk memaksimalkan agar kelas menjadi lebih awal dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu yang mengekspos rapor AMBK yang belum Bapak Ibu. Alhamdulillah madrasah kita sudah melaksanakan kegiatan ini, dan ini menjadi rapor kita bersama. Bagaimana agar rapor ini setidaknya menjadi pemikiran kita agar ke depan bagaimana cara kita untuk ya katakanlah lebih baik, karena ini menjadi catatan kita bersama. Mohon izin Bapak Ibu yang akan menyampaikan rapor kita, ada beberapa ranah yang menjadi penilaian dari AMBK ini. Yang pertama, kemampuan literasi peserta didik kita Bapak Ibu. Ini kemampuan literasi peserta didik kita nilainya baik, jangan senang dulu. Nilainya baik, tetapi nilainya turun dari tahun 2024. Nanti 2025 ini tetap masih baik, tapi masih turun ya dari 2024 untuk literasinya. Kemudian numerasi bagi peserta didik kita juga baik, dan alhamdulillah ini naik dari tahun 2024. Yang ketiga, karakter murid Bapak Ibu baik, tetapi turun dari tahun 2024. Padahal kita sudah sepakat dan sudah deklarasi SRA. Mungkin harus kita cari celahnya bagaimana agar anak-anak kita ini punya perilaku yang ya baiklah dan lain sebagainya. Nanti ini untuk karakter, apakah mungkin cara sikap dan lain sebagainya menjadi catatan kita bersama. Kemudian kondisi keamanan sekolah, nilai kita masih baik,
tetapi tidak berubah dari tahun 2024. Yang kita harapkan kan ada perubahan di arah yang lebih baik. Kemudian kondisi kebinekaan, nah, ini mungkin perlu kita genjot Bapak Ibu, nilai kita sedang Bapak Ibu, dan turun dari tahun 2024. Mungkin perlu nanti bagaimana moderasi beragama, mungkin teman-teman yang PKN memberikan pemahaman tentang kondisi kebinekaan. Karena memang kita sudah ditakdirkan berada di sebuah wilayah yang sangat-sangat variatif sekali, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Kemudian kualitas pembelajaran Bapak Ibu, ini nilainya sedang Bapak Ibu. Nah, ini nilainya sedang dan turun dari tahun 2024. Nah, ini kita mengalami penurunan kualitas pembelajaran. Maka oleh sebab itu, yang kemarin rapat dengan Pak Gatiro dengan tim Waka, bagaimana cara kita agar ini bisa kita menjadi lebih baik. Karena sesungguhnya kita bermimpi supaya ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu butuh keterlibatan semua kita, butuh keterpaduan semua kita untuk bagaimana kita menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan kalau kita kompak, kita sulit, dan alhamdulillah yang lihat cukup sulit supaya kita bisa mempertahankan bahkan lebih sulit lagi ke depan. Nah, ini untuk expose raport LBK kita Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan dengan yang sampaikan ini menjadi pemikiran kita, dan nanti mungkin ada masukan supaya apa yang menjadi ada hal yang mungkin perlu kita coba rumuskan untuk menjadi yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang lagi hangat sekarang kegiatan, kalau Kementerian Agama masih menyebutnya PBDB, tapi kalau dinas menyebutnya SPNB 2025-2026. Yang tertarik dengan kalimat dari Pak Kasih Kurikulum ketika yang konsultasi untuk minta lebih maju kegiatan PBDB tahun ini, beliau menjawabnya dengan santun, Pak Pala, PBDB itu kegiatan yang amat sangat seksi katanya. Artinya banyak yang memperhatikan. Maka oleh sebab itu berhati-hati beliau menyampaikan. Maka oleh sebab itu melalui kesempatan yang berbahagia ini, karena sekarang banyak orang yang berani memberikan pendapat, berani ngomong dan lain sebagainya, bahkan kita disoroti oleh ombudsman, oleh pihak APH, bahkan oleh pihak yang lainnya. Maka oleh sebab itu tetap kami akan melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan juknis. Juknis memang sudah lama dikeluarkan Bapak Ibu, sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu, yang mana memang di Kementerian Agama ini tidak mengenal yang namanya sistem zonasi, karena memang sebaran madrasahnya belum merata. Walaupun demikian, madrasah menjadi seksi karena peminatnya yang luar biasa Bapak Ibu. Bahkan madrasah yang luar negeri karena tidak terikat dengan aturan itu, ada yang sudah selesai melaksanakannya. Kalau kita yang di bawah, ya yang negeri, ya kita harus mengikuti. Nah, kemarin beliau menjawab usulan dari KKM Kota Mataram yang tingkat MTN agar diberikan ruang supaya lebih awal melaksanakan, karena ada beberapa faktor-faktor pemikiran sehingga mencari bibit yang lebih bagus itu lebih di depan.
Hanya sekali lagi di poin juknis yang ditangani oleh Pak Karwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat di poin B harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Sehingga kita yang di Kementerian Agama ini kan ada 3 jalur yang kita gunakan: prestasi, reguler, dan afirmasi. Yang prestasi ini tahun ini kami sepakat dengan Pak Kadu, dengan tim Waka dan panitia tidak menjalani prestasi karena kita belum siap secara dukungan kelas dan lain sebagainya. Kita mengadopsi 2 saja, reguler dan afirmasi. Kalau secara komposisi Bapak Ibu 15, 70 dan 15. Nah, berarti yang jalur prestasi 15%, reguler ini ada 70% dan afirmasi ada 15%. Nah, sehingga PPDB ini karena begitu bahasa juknis yang diturunkan di provinsi, ya mau tidak mau kita harus menunggu nanti kapan dinas melaksanakan. Hanya kemarin ada lampu hijau oleh Pak Kasih Kurikulum, silakan boleh bersamaan mulai, penutupannya kita bisa terlebih awal. Karena biasanya diserbu kalau yang masalah itu Bapak Ibu diserbu. Nah, harapan kita hasil yang tidak terakomodir di sini bisa menjadi sekolah di luar nanti. Karena selalu yang kita tolak itu ya boleh saya katakan kalau kemarin pendaftar 406 yang bisa terakomodir hanya 2 setengah yang bisa kita akomodir. Nah, itu nanti yang menjadi catatan kita bersama. Dan saya berharap Bapak Ibu yang hormati, karena zona integritas menjadi catatan kita bersama, dan kemarin kita sudah sepakat dengan komite yang namanya titipan pasti ada Bapak Ibu. Pasti ada, tetapi kami sepakat titipan pun kami akan ranking nanti dan kami akan uji ngajinya, karena selama ini yang menjadi kendala kan anak-anak yang titipan yang lolos seleksi ngaji, tapi kalau yang reguler kan sudah dites. Nah, ini nanti silakan dirumuskan Pak Ketua, Pak Sekretaris, berapa persentase akademiknya, ngajinya, atau mungkin faktor-faktor lain, misalnya ada sertifikat, dan silakan nanti dirumuskan supaya ada keberadilan ketika nanti siswa atau wali murid akan mendaftar ke sini. Saya yakin sudah banyak yang bertanya ke Bapak Ibu, bahkan ke tiap saudara. Ya, hanya sampaikan kita menunggu dari dinas belum menentukan tanggal berapa. Tapi kita prediksi kemungkinan di pekan terakhir di bulan Juni. Bapak Ibu yang terhormati, itu terkait dengan PPDB dan SPMB 2025-2026. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan lain sebagainya. Kemudian perlu saya sampaikan pada forum yang terhormat ini, kegiatan anak kita yang kelas 9 alhamdulillah sudah selesai melaksanakan ujian, tinggal pengolahan nilai yang sampai hari ini format rumusnya belum muncul, karena tahun ini mulai menggunakan ijazah Bapak Ibu. Nanti ijazah ini nanti ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Oleh sebab itu kita sama-sama menunggu, mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena pihak terkait misalnya dikasih kurikulum baik kota maupun provinsi juga menunggu supaya lebih cepat, lebih bagus untuk bagaimana pengolahan nilai ini. Karena insya Allah nanti tanggal 2 Juni anak-anak kita yang 202 akan melihat nasibnya, apakah lulus atau ada yang tidak lulus. Itu tanggal 2 Juni. Mudah-mudahan ya kita berharap semua
anak didik kita yang 202 itu bisa lulus dan bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Bapak Ibu yang terhormati, nah terkait dengan anak-anak kita yang kelas 9 tadi, yang lagi marak sekarang kan ada surat edaran tidak bolehnya perpisahan di luar madrasah atau di luar sekolah. Kalaupun nanti ada perpisahan, itu pun kita kemas amat sangat sederhana Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya tidak memberatkan wali murid. Sekali lagi, tahun ini tahun efisiensi Bapak Ibu. Ya kita harus menyambut juga dengan bagaimana sikap kita yang kita laksanakan. Nah sekali lagi, mohon nanti mungkin Bapak Ibu wali kelas 9 silahkan dirumuskan. Kalau memang perlu nanti perpisahan atau pelepasan, ya silakan dirumuskan dan tetap berkoordinasi dengan wakil bagian kesiswaan seperti apa. Saya sudah jawab kemarin, saya izinkan, tetapi sekali lagi tetap di bawah atau di dalam madrasah dan sangat sederhana. Ya kalaupun itu nanti, mohon nanti panitia dan lain sebagainya, Ursima saja yang mengurusnya, tidak Bapak Ibu guru, karena nanti ada temuan, ada apa dan lain sebagainya. Nah ini terkait dengan perpisahan anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, biasa kalau di bulan ini masuk ke bulan Zulhijjah ada momen yang namanya korban Bapak Ibu. Jadi korban ini adalah salah satu momen untuk kita bisa berbagi, untuk bisa kita saling memberi ya kepada yang berhak untuk menerimanya. Hanya tahun ini Bapak Ibu, ketika kami diundang rapat di Kota Mataram hari Jumat, lupa saya tanggalnya, seluruh kepala gua, seluruh kepala madrasah kasih diundang untuk duduk bersama. Dan untuk tahun ini Bapak Ibu, judul korban itu harus judulnya korban Kementerian Agama Kabupaten Kota. Tidak ada judul di satker atau di lembaga atau di madrasah. Maka oleh sebab itu, ya tahun ini sepertinya kita harus bergabung ke Kementerian Kota Mataram. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, kemarin sudah disepakati untuk partisipasi kita bersama mendukung program ini, itu seluruh ASN baik PNS dan P3K minimal kontribusinya 100, boleh lebih, mau 200, mau 300, mau 5, mau 1 juta, tidak dilarang, minimal 100. Kemudian pengumpulannya untuk lembaga kita nanti tetap dikoordinir oleh Ibu Intan, dan penyerahan dana itu paling telat tanggal 2 Juni Bapak Ibu. Mohon kiranya partisipasi kita. Mungkin kita belum mampu berkorban kambing atau sapi 7 orang satu sapi, yang minimal mungkin melalui partisipasi dana yang kita kumpulkan. Dan sudah direkam jumlah kita Bapak Ibu. Sudah direkam karena data kita ada di kota. Kalau kurang dipertanyakan nanti, oh kenapa kurang? Maka kami mohon semua kita berpartisipasi untuk itu. Ya mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita rezeki untuk kita bisa berbagi di dalam momen yang luar biasa ini. Terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu hasil kesepakatan rapat bulan kemarin mungkin atau bulan lupa kan bulannya. Ya, ada kesepakatan terkait dengan budaya baik kita, yaitu saling meringankan, yaitu partisipasi uang kesrah Bapak Ibu. Mohon yang merasa belum silahkan,
Karena sekali lagi ini bentuk tali ikatan kita, persaudaraan kita kepada saudara kita yang ada di atas Tinggal Mataram, saling mengunjungi ketika dapat musibah atau saling mengunjungi ketika dapat rezeki juga bisa. Artinya kan melahirkan kan rezeki Bapak Ibu, kan kita saling mengunjungi. Mohon saya tidak akan sebut siapa yang belum, yang merasa belum berpartisipasi untuk dana kesra ini, silahkan pintu tempat partisipasi masih dibuka supaya kita bisa saling meringankan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf bila ada kalimat kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Madrasah atas informasi